Sebelum dimulai, besar harapan saya untuk like dan subscribe channel Eva Bercerita. Tonton sampai selesai karena ada cerita yang mendebarkan hati. Di sebuah pesantren yang terletak di Gunung Kidul, kehidupan berjalan dengan tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Pesantren Al-Ikhlas telah menjadi tempat persembunyian bagi ribuan jiwa yang mencari kedamaian dalam ibadah dan ilmu agama. Di balik dinding-dinding kayu yang sederhana, terdapat seorang Ustadz Hafidz, seorang pemimpin yang dihormati dan disegani oleh santri dan masyarakat sekitar. Di usia 55 tahun, ia memiliki 3 istri. Masing-masing telah memberinya anak-anak yang kini dewasa. Istrinya yang pertama, Siti Nur, seorang wanita yang telah lama bersamanya, adalah ibu dari 3 anak yang kini sudah menikah. Istri keduanya, Ummu Kulsum, adalah wanita muda yang setia menemani dalam kesedihan dan kebahagiaannya. Dan istri ketiganya, Siti Aisyah, seorang wanita yang penuh semangat, namun hatinya seringkali dilanda kesepian. Meskipun memiliki keluarga yang besar, Ustadz Hafidz merasakan suatu kekosongan yang sulit dijelaskan. 3 istri dan anak-anak yang telah dewasa seakan tak mampu mengisi ruang-ruang hampa yang ada dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang tak dapat ditemukan di dalam kehidupan duniawi. Sebuah perasaan yang mungkin hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah lama bergelut dengan kesendirian batin, meskipun dikelilingi oleh orang banyak. Di tengah kesehariannya yang penuh dengan tugas mengajar dan memberi nasihat kepada santri, hadir seorang gadis muda yang memecah kebuntuan hatinya. Aisyah, seorang santriwati baru yang berusia 19 tahun, datang ke pesantren dengan harapan dan impian besar untuk mendalami agama. Aisyah memiliki kecerdasan luar biasa. Tatapan matanya penuh dengan keinginan untuk belajar, dan sikapnya yang lembut membuat banyak orang merasa nyaman di dekatnya. Namun di balik senyumnya yang cerah, Aisyah menyimpan keraguan yang dalam tentang kehidupan dan agama yang sudah ditanamkan dalam dirinya sejak kecil. Ia merasa tidak benar-benar mengenal Tuhan, tidak tahu siapa dirinya, dan seringkali meragukan segala yang diajarkan di pesantren. Hari pertama Aisyah mengikuti pengajian, Ustadz Hafidz melihatnya dengan penuh perhatian. Aisyah bukan hanya seorang gadis yang cantik, namun juga memiliki kecerdasan yang menonjol. Di balik pandangannya yang seringkali tampak kosong, Ustadz Hafidz dapat melihat potensi yang luar biasa. Ia mulai memberi perhatian lebih kepada Aisyah, sering mengajaknya berdiskusi tentang berbagai masalah agama dan kehidupan. Percakapan yang dimulai dengan topik-topik ringan seperti tafsir atau fiqh, lama-kelamaan berubah menjadi diskusi yang lebih pribadi. Ustadz Hafidz mulai merasa bahwa ia menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Eva Bercerita. Karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad ataupun Atta Halilintar, kamu hanya sedang membantu mahasiswa yang mencari tambahan uang untuk biaya kuliahnya. Aisyah tidak tahu mengapa, namun ada perasaan yang sangat aneh saat berbicara dengan Ustadz Hafidz. Pada awalnya, ia merasa nyaman, tetapi semakin lama ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Ustadz Hafidz memperhatikannya. Ketika mereka berbicara tentang ilmu agama, matanya memancarkan semangat dan kegembiraan yang jarang terlihat pada para santri lainnya. Namun, kadang-kadang ia merasa ada beban yang mengikat dirinya. Entah itu rasa hormat atau rasa tidak nyaman yang sulit untuk dijelaskan. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama itu, Aisyah mulai merasa cemas. Ustadz Hafidz sering memberikan perhatian lebih padanya, mengajaknya berbicara lebih lama setelah pengajian selesai, bahkan memberikan nasihat-nasihat pribadi yang sangat dalam. Aisyah merasa bahwa perhatian tersebut tidak hanya berkaitan dengan urusan ilmu agama. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hubungan guru dan murid. Pada suatu sore yang cerah, saat mereka sedang berbicara di teras pesantren setelah pengajian, Ustadz Hafidz berkata dengan nada serius, "Aisyah,
kamu adalah seorang wanita yang luar biasa. Aku bisa merasakan energi yang besar dalam dirimu, sebuah potensi yang bisa membawa perubahan besar bagi umat ini." Aisyah terdiam. Kata-kata itu terasa begitu dalam, tetapi ada yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia menunduk, berusaha menahan keraguan dalam hatinya. Tidak lama kemudian, Ustadz Hafiz menambahkan, "Aku merasa bahwa Tuhan telah menakdirkan kita untuk saling bertemu. Kita memiliki tujuan yang sama, dan aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, Aisyah." Aisyah terkejut mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang bisa ia katakan, selain terdiam panjang. Suara detak jantungnya bergemuruh, dan di dalam kepalanya, ribuan pikiran bertabrakan. "Ustadz, saya tidak mengerti. Saya hanya seorang santri biasa," jawab Aisyah dengan suara gemetar. Namun Ustadz Hafiz tidak menyerah. "Aisyah, aku melihat potensi besar dalam dirimu. Aku tidak hanya melihatmu sebagai murid, tetapi juga sebagai seseorang yang dapat melengkapi hidupku." Kata-kata itu terasa sangat berat, dan Aisyah merasa seakan dunia seketika menghilang. Ia tahu bahwa dalam dirinya, ia tidak siap untuk menerima cinta atau perhatian seperti itu, terlebih dari seorang ustadz yang sudah beristri. Ketegangan di udara begitu pekat. Aisyah berusaha sekuat tenaga untuk menahan perasaan yang bercampur aduk dalam dirinya. Ia tahu bahwa penolakan terhadap seorang ustadz, apalagi yang dihormati oleh banyak orang, bisa membawa akibat besar. Namun, perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya membuatnya bingung. Beberapa hari setelah pertemuan itu, perasaan Aisyah semakin kacau. Ia merasa seakan terjebak dalam dilema yang tak dapat ia ungkapkan kepada siapapun. Di satu sisi, ia sangat menghormati Ustadz Hafiz sebagai gurunya. Namun di sisi lain, ia merasa ketidaknyamanan yang tak bisa ia jelaskan. Aisyah berusaha untuk menjauh dari Ustadz Hafiz, namun rasa penasaran dan perasaan yang tidak jelas terus mengganggunya. Setiap kali melihat Ustadz Hafiz, ia merasa ada ketegangan yang sulit dihindari, seakan ada sesuatu yang terpendam. Hari-hari pun berlalu, dan semakin lama Aisyah merasa semakin terbebani oleh perhatian Ustadz Hafiz. Dalam diskusi-diskusi agama yang sering mereka lakukan, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara guru dan murid. Ustadz Hafiz berbicara tentang hal-hal yang sangat pribadi, tentang hidupnya, tentang pencariannya akan kebahagiaan, dan tentang betapa pentingnya seorang wanita yang bisa mengerti dan mendampingi seorang lelaki dalam perjalanan hidupnya. Aisyah merasa seakan ia adalah satu-satunya orang yang bisa mendengarkan kata-kata itu. Namun, di satu malam yang penuh keheningan, Aisyah tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Ustadz Hafiz, menanyakan dengan tegas apa yang sebenarnya ia inginkan darinya. "Ustadz, kenapa Anda begitu perhatian kepada saya? Saya merasa ini lebih dari sekadar hubungan guru dan murid," katanya. Suaranya penuh keraguan. Ustadz Hafiz menatapnya dengan tatapan yang dalam. "Karena aku merasa kamu adalah takdirku, Aisyah. Aku mencintaimu." Kata-kata itu keluar begitu saja, mengubah segalanya. Aisyah terkejut, namun ia tidak bisa menjawab apa-apa. Cinta yang datang begitu tiba-tiba dan tak terduga itu membekukan tubuhnya. Tidak ada kata-kata yang bisa melawan perasaan yang sekarang terungkap. Aisyah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Suasana malam itu seolah menjadi kaku, penuh ketegangan. Angin malam yang berdesir seakan menjadi saksi bisu dari pengakuan yang baru saja terlontar. Ustadz Hafiz menatapnya dalam diam, menunggu jawaban, sementara Aisyah hanya bisa menunduk. Bibirnya terkatup rapat, memendam kegelisahan yang tak terungkapkan. Perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan marah menguasai dirinya. "Aisyah," suara Ustadz Hafiz pecah, lembut namun tegas. "Kamu tahu, aku tidak ingin memaksamu. Tetapi, aku merasa ini adalah takdir yang sudah digariskan untuk kita. Tuhan telah memilihmu untuk mendampingi hidupku. Menolaknya hanya akan membuatmu jauh dari rahmatnya." Aisyah menggigit bibir bawahnya,
menahan air mata yang hampir tumpah. Ia merasa hatinya teriris. Semua ajaran agama yang selama ini ia pelajari seakan dipertanyakan. Apakah benar cinta ini berasal dari Tuhan? Apakah cinta ini bisa diterima oleh agama? Sebagai seorang santriwati, Aisyah tahu bahwa apa yang terjadi di hadapannya adalah sesuatu yang sangat tidak lazim. Sebuah perasaan yang dipenuhi dengan keraguan dan kekeliruan. "Ustadz, saya tidak bisa," kata Aisyah dengan suara bergetar. "Saya tidak bisa mencintai Anda seperti itu. Saya menghormati Anda, tetapi ini salah." Ustadz Hafidz tersenyum, namun senyumnya tidak menyiratkan kebahagiaan. Sebaliknya, ada sesuatu yang sangat berat dalam tatapannya. Ia tidak bisa menerima penolakan itu. Aisyah adalah wanita yang paling ia inginkan dalam hidupnya, dan ia merasa tak ada yang bisa menghalangi takdir tersebut. "Jangan salah paham, Aisyah," jawabnya. Suaranya penuh kekuatan. "Saya bukan hanya menginginkanmu sebagai seorang wanita, tetapi juga sebagai bagian dari takdir besar yang sudah Allah tentukan. Jika kamu menolak, kamu akan menolak takdir itu. Kamu akan jauh dari rahmatnya. Dan itu adalah dosa besar." Aisyah merasa seakan dunia runtuh di hadapannya. Kata-kata Ustadz Hafidz begitu mempengaruhi pikirannya. Ia terperangkap dalam kata-kata manis yang diselubungi ancaman. Ia merasa bahwa jika ia menolak, ia akan dihukum, baik oleh Allah maupun oleh orang-orang di sekitar pesantren. Satu-satunya jalan keluar yang ia lihat adalah menerima perasaan yang datang dengan sangat memaksa itu. Hatinya teriris, tetapi apa pilihan yang tersisa? "Tolong, jangan paksa saya." Aisyah hampir menangis. "Saya hanya ingin belajar, saya hanya ingin mencari kedamaian. Saya tidak siap untuk ini." Namun Ustadz Hafidz tidak menyerah. "Kamu tidak punya pilihan, Aisyah. Aku akan mengajakmu ke jalan yang benar. Kamu akan menjadi bagian dari hidupku, dan kamu akan tahu arti cinta yang sebenarnya. Kamu tidak akan menyesalinya. Percayalah." Perasaan terpaksa mulai membelenggu Aisyah. Ketakutan akan ancaman yang begitu halus, tapi tajam membuatnya merasa tak berdaya. Ustadz Hafidz tak memberi ruang bagi penolakan, dan Aisyah merasa terperangkap dalam jerat kata-katanya. Dalam ketidakberdayaannya, Aisyah akhirnya berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Baiklah, Ustadz, saya terima. Saya akan menikah dengan Anda." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menembus jantungnya. Sebuah keputusan yang lahir dari ketakutan, bukan cinta. Namun, ia merasa tak ada jalan lain. Pernikahan yang seharusnya menjadi momen penuh cinta, kini berubah menjadi kewajiban yang harus dijalani. Ia merasa terkunci dalam sebuah takdir yang bukan pilihannya. Hari pernikahan mereka tiba. Semua persiapan telah dilakukan dengan tenang, namun hati Aisyah seolah hancur perlahan. Rasa cemas dan ragu membelenggu setiap langkahnya. Ustadz Hafidz tampak begitu bangga, seperti seorang pahlawan yang berhasil menaklukkan hati seorang wanita muda. Namun, di balik matanya yang tampak penuh kebahagiaan, ada sesuatu yang kosong, sebuah keraguan yang tak bisa ia sembunyikan. Di hari pernikahan, Aisyah mengenakan pakaian pengantin yang indah, namun hatinya terasa begitu berat. Semua orang di sekitar menyambut mereka dengan senyum dan doa, tetapi Aisyah hanya bisa merasa hampa. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sedang menjalani sesuatu yang salah, namun ketakutan akan neraka dan ancaman yang telah diberikan Ustadz Hafidz begitu kuat mengikatnya. Pernikahan itu berlangsung sederhana, namun penuh dengan keheningan yang menyakitkan. Ustadz Hafidz begitu penuh perhatian dan kasih sayang, tetapi Aisyah tahu bahwa perhatian itu bukanlah cinta yang sejati. Itu adalah kontrol, kekuasaan yang menekan dan memaksa. Ia merasa seperti boneka yang diperlakukan dengan lembut, namun dengan tali yang kuat mengikat setiap gerakannya. Meskipun ia menerima takdir ini, hatinya tidak pernah merasa tentram. Setiap malam, saat mereka berada dalam kamar yang sama,
Aisyah merasa seakan dirinya terperangkap dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan pernikahan mereka semakin membingungkan. Ustadz Hafidz terus-menerus mengajarkan Aisyah tentang agama, namun tidak pernah memberi ruang bagi kebebasan atau kebahagiaan. Aisyah mulai merasakan tekanan yang luar biasa, tidak hanya dari Ustadz Hafidz, tetapi juga dari istri-istri lainnya yang tidak pernah menerima dirinya. Mereka memandangnya dengan tatapan penuh cemburu dan kebencian. Kehidupan dalam rumah itu semakin terasa mencekam, dan Aisyah merasa semakin terasing. Pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur pesantren, Aisyah memutuskan untuk pergi. Ia tahu bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk melepaskan diri dari belenggu yang telah mengekangnya. Namun, perasaannya begitu kacau. Ia tahu bahwa keputusannya untuk pergi bukanlah pilihan yang mudah. Dalam perjalanan yang sunyi, Aisyah mengalami kecelakaan tragis. Mobil yang ia tumpangi tergelincir dan jatuh ke jurang yang dalam. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Ketika berita tentang kecelakaan itu sampai ke pesantren, Ustadz Hafidz merasa hancur. Namun, perasaannya bukanlah penyesalan. Ia merasa kehilangan, tetapi bukan karena cinta yang tulus. Ia merasa kehilangan karena sesuatu yang telah ia anggap miliknya. Sesuatu yang telah ia paksa untuk menerima takdirnya. Rasa bersalah yang datang terlambat membekapnya. Namun itu tidak bisa mengubah kenyataan bahwa perbuatannya telah merusak hidup seorang gadis muda yang penuh harapan. Ustadz Hafidz duduk termenung di sudut masjid pesantren, mengenang semua yang terjadi. Semua yang ia anggap sebagai jalan yang benar, akhirnya berujung pada kehancuran. Aisyah, yang pernah menjadi cahaya dalam kehidupannya, kini hanya menjadi kenangan pahit yang tak bisa ia hapuskan. Dalam kesendirian itu, ia menyadari bahwa cinta yang dipaksakan, meskipun dikemas dalam kata-kata agama, akan selalu berakhir tragis. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan like dan subscribe. Saya berdoa semoga Tuhan membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat, dilimpahi kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang melimpah.